Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video yang ketiga ini kita akan membahas tentang fungsi if. Fungsi if itu adalah membuat variabel baru dengan kondisi tertentu. Jadi, kalau di Excel biasanya dikenal dengan em, logika, fungsi logika seperti itu. Oke. Nah, perintah if digunakan jika dalam transformasi data dibutuhkan himpunan bagian dari kasus yang menggunakan ekspresi kondisi. Misal, simbol lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih minus sama dengan. Oke. Dalam pengertian lain, fungsi if digunakan dalam pembuatan variabel baru dari kondisi beberapa variabel yang ada. Jadi, nanti harus ada syarat yang kita patuhi begitu. Oke. Nanti kita akan coba langsung di SPSS-nya. Adapun langkah-langkah melakukan fungsi if atau menggunakan fungsi if, yang pertama, klik transform, kemudian pilih compute, masih tetap menggunakan compute, kemudian pada kotak target variabel, ketiklah nama variabel baru yang akan kita buat. Oke, di sini saya mencontohkan namanya adalah risiko, gitu. Kemudian pada kotak numeric expression, ketiklah kode, bukan rumus. Kalau di fungsi compute matematis, numeric expression isinya adalah rumus. Tapi di fungsi if, numeric expression, kolom numeric expression, itu isinya adalah kode. Nah, kode itu kan terdiri dari kode yang misal variabelnya adalah variabel risiko. Kodenya tadi misal kita menggunakan dua kode angka, di mana kode 0 untuk yang tidak resiko, kemudian kode 1 untuk yang resiko misal. Nah, maka kita harus mengetikkan kode yang tidak resikonya dulu. Kode yang tidak ada syaratnya dulu. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari compute variable, di mana numeric expression pada fungsi compute seperti biasa atau fungsi matematis, numeric expression ini berisi rumus. Sedangkan pada fungsi if, dia berisi kode yang. Untuk langkah pertama ini adalah kode yang tidak ada syaratnya atau kode yang tidak beresiko. Target variabel seperti biasa merupakan nama variabel baru yang akan kita buat. Oke. Nah, setelah itu selesai, maka akan muncul begitu ya. Akan muncul semua kode, semua variabel baru nih. Kodenya adalah kode yang tidak beresiko. Nah, nanti kita ulangi lagi langkah yang pertama tadi. Kemudian baru di kode yang tadinya adalah kode 0 untuk yang tidak beresiko, kita rubah. Yang lain biarkan saja. Ini kita rubah menjadi 1 untuk kode yang beresiko atau kode yang memiliki syarat. Nah, maka kita butuh syaratnya. Oke, di sini sebagai contoh dikatakan risiko tinggi, RISTI itu adalah risiko tinggi bila umur ibu kurang dari 20 tahun dan kadar Hb-nya kurang dari 10 mmHg. Syaratnya ada dua. Umur ibu kurang dari 20 tahun dan kadar Hb kurang dari 10 mg Hg. mmHg. Nah, logikanya begini. Jadi, seorang ibu dikatakan beresiko, resiko tadi resiko kehamilan. Resiko hamil apabila si ibu tadi umurnya kurang dari 20 tahun dan kadar Hb-nya 10 mmHg. Oke, langkah yang tadi kita ulang lagi. Ingat, numeric expression yang tadinya kodenya 0, kita rubah menjadi kode 1. Setelah ini berubah menjadi 1, tidak langsung oke, tapi langsung kita klik fungsi if, tombol if di kiri bawah. Oke. Nah, setelah di kiri bawah nanti muncul, maka akan terbuka jendela baru. Kita pilih include if case satisfies condition. Nah, disinilah baru kita masukkan rumus atau syarat yang diminta. Syaratnya adalah dikatakan resiko kalau umur ibu kurang dari 20 tahun
Berarti kita pilih umur ibu, pindahkan ke sebelah sini, kasih syaratnya. Ini kurang dari 20 tahun, berarti kurang dari 20 tahun begitu. Dan itu pakai ampersand. Dan kadar HB, kita pakai HB1. HB pengukuran pertama, kurang dari 10 mmHg. Satuannya tidak usah ditulis, hanya angka saja. Umur tidak boleh kita tulis 20 tahun, gitu tidak boleh. Cukup kurang dari 20 saja. Karena standar atau satuannya adalah 20 saja, nggak pakai satuan tahun dan lain sebagainya. HB pun sama. Meskipun standarnya adalah menggunakan mmHg katakanlah, tapi di rumus cukup kurang dari 10-nya saja. mmHg nggak usah diketik. Nah, jika sudah selesai, klik continue. Nah, pada saat kita menggunakan tombol continue ini, pasti akan muncul peringatan begitu ya. Change existing variable, dia bertanya bahwa apakah kita ingin mengubah variabel yang sudah ada? Variabel yang sudah ada itu adalah variabel RISTI. Oke. Dimana tadi semua kodenya adalah 0. Kodenya adalah 0 yang ini. Setelah kita masukkan syarat yang ini, maka dengan kode yang berbeda, maka dia akan bertanya, apakah mau merubah variabel yang sudah ada? Jelas iya, karena kita akan merubah kode 0 menjadi kode yang 1 jika beresiko. Oke. Kemudian klik OK saja. Oke. Maka akan muncul kode baru di mana kode 0 tadi yang tidak beresiko dan 1 orang-orang yang beresiko. Nah, begitu. Pikir gampang? Oke, kita akan coba praktekkan di SPSS-nya langsung. Nah, kita sudah ada di tampilan SPSS, di mana syarat yang dikatakan beresiko jika umur ibu kurang dari 20 tahun. Contoh, ini responden 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata yang 5 ini yang kurang dari 20 tahun. Nah, dia mungkin akan masuk ke dalam kelompok resiko. Tapi belum tentu. Kita cek dulu kadar HB-nya. Kita geser. Kadar HB-nya, oh ternyata kadar HB-nya di atas 10. Maka dia tidak termasuk kelompok resiko pastinya. Karena kenapa? Syarat yang ini terpenuhi, sedangkan yang ini tidak terpenuhi. Dua-duanya harus terpenuhi karena dan ya. Umur kurang dari 20 tahun dan HB kurang dari 10. Oke. Oke, langsung saja dari tampilan SPSS ini. Langkah pertama kita harus klik transform, kemudian pilih compute. Compute ya, ini bukan record ya. Pilih compute. Kemudian dari sisa-sisa pekerjaan kita sebelumnya harus kita klik reset. Klik reset. Oke, sudah. Di nama variabel, di target variabel baru ini kita masukkan nama variabel baru yang akan kita buat. Misal adalah RISTI, risiko tinggi. Oke. Jadi kita buat kode 0. Kode 0 itu untuk yang tidak beresiko. Tidak resiko. Nah, setelah ini dimasukkan nama variabelnya, kemudian numeric expression itu masukkan kodenya yang tidak beresiko atau yang tidak mempunyai syarat, langsung saja OK. Klik OK. Maka, coba kita perhatikan di sebelah kanan akan muncul variabel RISTI dan kodenya 0 semua. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, ini ada koma di belakang, ada 0 di belakang koma karena desimalnya masih belum dinolkan. Nanti kita akan bereskan pada saat selesai. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita ulangi lagi langkah yang tadi untuk memasukkan syaratnya. Syaratnya adalah umur kurang dari 20 dan HB kurang dari 10. Oke. Gitu ya. Kita cek kembali di slide. Syaratnya umur kurang dari 20 dan HB kurang dari 10. Nah, kita ulangi lagi langkah yang pertama, klik transform, pilih compute. Ingat, target variabel biarkan, abaikan, jangan sampai berubah.
Yang kita rubah hanya numeric expression, yang tadi kode tidak resiko yaitu 0, sekarang menjadi kode risiko, misal 1. 1 adalah untuk kode yang risiko. Oke, setelah ini kita rubah menjadi kode yang resiko, maka kita harus masukkan syaratnya. Syaratnya kita masukkan di fungsi if, sebelah kiri bawah itu ada tombol if. Kita klik, kemudian akan muncul jendela baru seperti ini. Nah, dari jendela baru ini, kita klik include if case satisfies condition. Nah, barulah syaratnya kita masukkan. Syaratnya apa? Umur. Umur kita pindahkan ke sebelah kanan. Umurnya berapa? Kurang dari 20 tahun. Oke. Simbol kurang dari, kemudian 20. Kurang dari 20. Dan, ingat, dan. Syaratnya adalah dan, bukan atau. Jadi, logikanya kalau kata dan itu harus terpenuhi dua-duanya. Kalau atau, berarti harus terpenuhi salah satunya. Karena syaratnya tadi dan, maka umur kurang dari 20 tahun dan pakai ampersand dan HB1 pindahkan ke sebelah kanan kurang dari 10. Oke. Nah, jika di kolom ini sudah sesuai dengan syarat yang diminta bahwa dikatakan resiko kalau ibu memiliki umur kurang dari 20 tahun dan kadar HB-nya kurang dari 10, maka kalau ini sudah selesai, klik continue. Oke. Nah, pada saat kita klik OK, akan ada muncul jendela baru bahwa check existing variable. Oke saja. Kita akan cek variabel terakhir. Oke. Ternyata tidak banyak yang beresiko. Karena tadi syaratnya 2. Kita cek nomor responden ini. Responden nomor 25. Dia memiliki 1. Kita cek kadar HB-nya berapa. Kadar HB-nya 7. Umurnya 19. Jadi terlihat ya teman-teman. Bahwa umurnya kurang dari 20 tahun. Dan HB-nya kurang dari 10. Oke. Kita cek nomor 28. Umurnya sama dengan 25. 19 tahun. Tapi kita cek kadar HB-nya. Oh, ternyata 11,4. Maka dia tidak merupakan kelompok yang resiko nomor 28. Karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Tuh. Oke, setelah seperti ini kita kembali ke variable view untuk merapihkan. Oke. Karena ini adalah kode, tidak perlu menggunakan desimal. Kita nolkan. Value-nya, ingat kode resiko tadi. Kita masukkan. Di mana 0 untuk yang tidak risti, add 1 untuk kelompok risti, add. Oke, sudah sesuai dengan kode kita tadi, maka oke. Nah, tidak risti. Oke. Kita buktikan kembali. Ini ada risti. Kita akan coba geser. Kita akan lihat kadar HB-nya. Kadar HB-nya 8,1, berarti memenuhi karena kurang dari 10. Kita cek juga umurnya. Umurnya 19, kurang dari 20, berarti dua-duanya memenuhi. Umur dan HB memenuhi, maka dia risti. Masuk kelompok risti. Oke. Demikian untuk penggunaan fungsi if. Saya pikir mudah, hanya butuh latihan. Nanti teman-teman silakan latihan. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan bahas fungsi yang lain. Fungsi select. Kita akan memilih kasus-kasus tertentu yang akan kita analisis begitu. Atau kasus yang tidak kita pilih. Oke, demikian. Silakan belajar, silakan pelajari baik-baik, pelan-pelan, dicoba dan latihan. Mudah-mudahan fungsi-fungsi ini menjadi gerbang untuk Anda menyukai SPSS, menyukai statistik, karena statistik ini merupakan kompetensi kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.